Personel gabungan Satreskrim Polresta Malang Kota beserta Polsek jajaran menangkap sekelompok pria yang sudah belasan kali melakukan aksi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Kota Malang. Polres Muara Enim menangkap pelaku pungli di Jalan Lintas Sumatera di Desa Lambur, Kecamatan Panang, Muara Enim. Bayangkari daerah Sulawesi Utara melakukan aksi peduli yang menghangatkan hati dengan merespon kebutuhan psikologis anak-anak pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Pulau Sitaro dengan menggelar program trauma healing. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir dan seperti biasa selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Personel gabungan Satreskrim Polresta Malang Kota beserta Polsek jajaran menangkap sekelompok pria yang sudah belasan kali melakukan aksi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Kota Malang. Personel gabungan Satreskrim Polresta Malang Kota beserta Polsek jajaran menangkap sekelompok pria yang sudah belasan kali melakukan aksi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Kota Malang. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto didampingi Kapolsek Jajaran dalam konferensi pers di lobi Polresta Malang Kota. Sebanyak 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis dengan kasus serupa. Tim dari Resmob Satreskrim Polresta Malang Kota bergabung dengan Polsek Jajaran atau unit Reskrim Polsek Jajaran melaksanakan ungkap kasus penangkapan 4 orang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor di Hotel Red Doors dekat SMK 4 Malang Jalan Tanimbar. Kemudian dilanjutkan dengan menangkap 1 orang lagi di area lantai 2 parkiran Pasar Besar Kecamatan Klojen. Setelah dilakukan pengembangan, kemudian didapatkan bahwasannya dari sindikat ini yang sudah berhasil kita telusuri, kita temukan korbannya maupun laporan polisinya ada 19 laporan polisi untuk sementara. Sementara barang bukti yang kita bisa temukan ada beberapa, nanti akan rencananya kita serahkan kembali kepada para korban. Kemudian juga tim ini masih berada di luar Kota Malang untuk melaksanakan pengembangan terkait dengan barang bukti yang lain yang masih dikuasai oleh para penadah. Dari keterangan tersangka yang didapatkan bahwa mereka memiliki tugas yang berbeda-beda, diantaranya berperan mencari target sasaran di rumah kos, penginapan maupun hotel yang kemudian menghubungi rekannya. Setelah semua dipastikan dalam situasi yang aman, kemudian motor tersebut digasak bersama pelaku lainnya menggunakan mata kunci
yang dibuat khusus oleh mereka. Dari hasil pengembangan kasus, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan motor hasil curanmor yang dijual ke penadah wilayah Bangkalan, Madura. Dalam pelaksanaan konferensi pers kali ini, korban hasil pencurian kendaraan bermotor juga turut dihadirkan untuk dilakukan penyerahan barang bukti kepada pemiliknya. Pada kesempatan ini, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto melalui Kasat Reskrim Polresta Malang Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor agar dapat mendatangi Satreskrim Polresta Malang Kota guna mengecek barang bukti tersebut yang telah diamankan, dan apabila benar maka dapat diambil dengan menunjukkan bukti surat kelengkapan kendaraan bermotor. Dari Humas Polresta Malang Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi di Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengumumkan hasil ungkap kasus percobaan pencurian di minimarket yang berhasil diungkap pada Kamis lalu. Kejadian ini menandai keberhasilan aparat dalam mencegah tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Lampung. Polda Lampung berhasil mengungkap kasus percobaan pencurian di minimarket. 3 orang tersangka berhasil diamankan dalam kasus ini. Ketiga pelaku diancam dengan pasal tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara 9 bulan. Siang hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan peristiwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan, di mana lokasinya ini berada di Alfamart Natar, Lampung Selatan. Kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu, tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 4, itu terdapat percobaan pencurian dengan pemberatan yang melibatkan 3 orang terduga pelaku, yaitu saudara T, F, dan Y. Apa yang dilakukan oleh ketiga tersebut, maka dikenakan pasal 363 ayat 2 KUH Pidana, Jo pasal 53 KUH Pidana tentang dugaan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 9 tahun penjara. Sementara itu, Polres Konawe Selatan melalui Satuan Narkoba berhasil meringkus pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu. 6 orang tersangka berhasil diamankan sekaligus barang bukti narkotika berjenis sabu. Yang saya hormati Kasat Narkoba Polres Konawe Selatan, yang saya hormati PLT Kashumas Polres Konawe Selatan, dan rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari Polres Konawe Selatan menyampaikan pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 April 2024, kami merilis terkait dengan pengungkapan narkoba yang telah diamankan oleh Polres Konawe Selatan dalam hal ini Satuan Narkoba, di mana kita lihat bersama di belakang saya ada 6 tersangka yang kita amankan dengan berbagai TKP yang ada di Polres Konawe Selatan. Di antaranya yang pertama yaitu di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, TKP-nya Desa Pudawa, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, dengan barang bukti 7 buah pipet, kemudian 1 buah bong atau alat hisap, 1 buah pirex kaca, 1 buah bal, 1 kosong, 1 lembar uang pecahan 100, bisa kita lihat bersama di sebelah kanan saya di depan. Kemudian 1 buah handphone. Kemudian yang kedua, TKP-nya di Kecamatan Moramo, di mana tepatnya di Desa Amuhola, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konsel. Ini adalah barang bukti yang kita amankan dari Satuan Narkoba Polres Konawe Selatan dengan rincian 3 buah pipet yang berisikan
narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram. TKP-nya di Desa Molo, Kecamatan Moramo. Kemudian yang ketiga yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba di Kecamatan Moramo juga, tepatnya di Desa Lamboya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Puna Selatan. Barang bukti 4 buah pipet yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu dengan rincian ada yang 0,28 gram, ada yang 0,45 gram, ada yang 0,45 gram juga sama. Kemudian yang terakhir ini kita amankan di Polsek Buke berkat kerjasama dari masyarakat, informasi dari masyarakat, sehingga Polsek Buke mengamankan 2. Yang diamankan yaitu 2 pelaku di Desa Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan. Demikian yang kami laporkan kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Konawe Selatan. Polres Muara Enim menangkap pelaku pungli di Jalan Lintas Sumatera di Desa Lambur, Kecamatan Panang, Muara Enim. Ketika penangkapan, tersangka melakukan perlawanan yang mengakibatkan salah seorang personel dari Polsek Tanjung Agung terluka. Dapat nah dia nah. Mana. Sudah. Dapat kau kan? Dari jam berapa? Nah ini BB-nya lah. Kau mana? Sini lah. Sama siapa kau? Berapa uang kalian di sini? 5 juta dulu. Hah? Kenapa? 5 uang? Kenapa? Kau sering di sini? Pungli sini? Baru ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera kita semua. Saya selaku Kasatgas Pungli Kabupaten Muara Enim malam hari ini bersama rekan-rekan dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim dan dari Subdenpom Muara Enim melaksanakan kegiatan penindakan pelaku-pelaku pungli yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Agung di wilayah Polsek Tanjung Agung. Malam hari ini kami berhasil mengamankan 1 orang pelaku pungli di Desa Lambur. Barang bukti sebesar 137.000 didapat pelaku dari pengendara yang melintas di jalan lintas tersebut. Pelaku juga sempat melakukan perlawanan sehingga melukai tangan anggota kami di Polsek Tanjung Agung. Malam kita dari kebakaran masih 10 seksi. Mereka mungkin nanti pelaku ini akan kami lakukan proses lebih lanjut. Yang besok diharapkan akan dalam sidang dikirim di Pengadilan Negeri Muara Enim. Apabila terbukti lawan pidana kami akan proses juga tidak lanjut. Kami ucapkan terima kasih untuk Polsek Tanjung Agung dan Muara Enim untuk kegiatan malam hari. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.